Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat soal berparameter memanfaatkan aplikasi R ya dan R Studio eh, menggunakan Markdown-nya ya, seperti itu. Pertama bisa dulu di-download ya aplikasi R, download kemudian eh, install seperti itu aplikasi R. Yang kedua adalah R Studio. Eh, dan selanjutnya di sini eh, perlu ya pengetahuan tentang bagaimana cara membuat dokumen dengan menggunakan latex ya, seperti itu. Idenya di sini adalah mengubah angka-angka yang mau kita masukkan di latex, kita ubah menjadi suatu parameter. Nah, di sini kita akan memanfaatkan R ya untuk mengubah angka-angka dengan menggunakan parameter atau variabel di program R seperti itu. Nah, nanti setelah parameter-parameter itu kita ubah, kita akan mencetak ya dokumen kita dalam bentuk PDF ya, latex kita dalam bentuk PDF eh, berdasarkan variabel-variabel yang sudah kita definisikan di sana seperti itu. Oleh karena itu muncul banyak tipe soal seperti itu. Nah, ini untuk download R dan R Studio, nah kita bisa masuk dulu ke bisa dicari di Google ya, cara download untuk Windows atau MacBook seperti itu ya, atau OS-nya Mac gitu. Nah, silakan di-download sendiri. Nah, ini ada yang versi baru ya, ada yang versi baru, ada yang versi lama. Yang di bawah yang versi lama untuk Mac OS. Nah. Kemudian jangan lupa download juga R seperti itu. Nah, setelah kita download, ya usahakan diinstal. Nah, di sini saya tidak akan menampilkan bagaimana cara mendownload atau menginstal R Studio karena downloadnya dan installnya biasa ya, dengan hal yang kita lakukan selama ini seperti itu. Nah, bagi yang mau pakai Windows bisa dilihat di bawah atau Mac OS tadi yang di atas. Nah, kebetulan di sini saya pakai versi yang tidak di-downloadnya atau versi portable ya. Nah, ya, untuk instalasi silakan dipelajari sendiri ya, atau diinstal sendiri. Di sini tidak akan diajarkan tutorial bagaimana cara menginstal R dan R Studio. Oke, kita coba buka langsung ya. Kita akan mencoba membuka R Studio kita gitu. Nah, kebetulan R Studio saya di sini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa R Studio saya pakai yang portable, tidak terinstal langsung di laptop ya. Oke, sekarang kita coba buka. Saya tutup dulu program R Studio saya yang sudah terbuka seperti itu. Nah, di sini saya buka yang portable ya, R Studio yang portable. Oke, menunggu sebentar.
Nah, seperti yang sama dengan pemrograman atau apapun jenis program yang ada, di sini tentu ada cara ya menuliskan di RStudio untuk menghasilkan dokumen yang menggunakan R Markdown seperti itu. Nah, yang pertama kita bisa membuatkan judul dan subjudul ya, tapi tidak wajib. Kalau kalian mau menghilangkan judul dan subjudul dari dokumen kalian bisa dihapus seperti itu ya. Bisa dihapus. Nah, ini judulnya adalah R Markdown. Nah, di sini kita mau membahas bagaimana cara membuat soal dengan tipe yang banyak ya, bervariasi untuk meminimalisir kecurangan yang ada seperti itu pas ujian. Bisa jadi kelas kita sempit, kita mau membuat soal kuis ya. Soal kuis yang jaraknya mahasiswanya itu dempet-dempetan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya. Kelas sempit tapi soalnya sama. Nah, itu ya sangat sulit untuk mengaturnya bagaimana seperti itu. Khusus kelas sempit mungkin salah satu solusinya yaitu membuat soalnya dengan tipe banyak. Nah, supaya soal tipe banyak ini bisa Bapak Ibu print ya, jadi kita bisa memanfaatkan R Markdown ya. Tapi kalau kelasnya lapang, nah nggak usah ya bikin soal sebanyak itu. Gitu. Nah, di sini di sini kita akan menjelaskan ya bahwa ada bagian judul, kemudian ada bagian hasil keluaran dari PDF yang mau saya hasilkan ya. Di sini ada one column ya. Kemudian bisa saya ganti jadi two column. Nah, untuk apa? Untuk menampilkan hasil PDF kita supaya bisa jadi satu kolom, dua kolom gitu ya. Terserah. Biasanya yang dua kolom nanti kita mau menggunakan misalnya soalnya banyak seperti itu. Nah, selanjutnya ya di sini kita mau menampilkan soalnya saja atau soal kita bervariasi seperti itu. Nah, bisa soal saja atau soal bervariasi. Nah, untuk soalnya saja, resolution ini fungsi saya bikin false seperti itu ya. Artinya tidak menampilkan solusi yang saya buat. Nah, kalau dengan solusi nanti saya ganti dengan true ya, supaya solusinya bisa tampil ya. Idenya antara soal dan solusi itu menggunakan parameter yang sama ya, supaya jawabannya sesuai seperti itu. Nah, jadi saya bisa ganti false jadi true ya. Ketika false saya ganti dengan true, itu nanti akan ditampilkan solusinya gitu. Nah, ketika true-nya saya ganti dengan false gitu, nah nanti solusinya tidak akan tampil. Nah, idenya seperti itu. Nah, ini adalah hasil compile ya, PDF, di mana solusinya saya tampilkan. Ya, ini ketika Bapak Ibu misalnya mau men-share jawaban yang Bapak Ibu buat ya. Nah, tentunya solusinya berparameter ya, supaya bikinnya cuma satu kali gitu. Nah, Bapak Ibu bisa bisa mengganti true-nya dengan false ya. Nah, untuk program ini silakan program yang saya buat ini silakan Bapak Ibu download di
deskripsi ya, bisa di-download di deskripsi seperti itu. Nah, kemudian ya, use package itu ya, use package itu ya sama dengan LaTeX ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menguasai LaTeX mungkin ini tidak asing lagi. Nah, ini ada use package text ya, gunanya apa? Gunanya untuk menampilkan gambar di tick Z ya, di tick Z. Nah, uniknya R Markdown ini kalau Bapak Ibu biasanya mengacak ya, kalau ada gambar kemudian mau mengacak angkanya terkendala. Nah, di sini bisa kita manfaatkan ya R Markdown untuk mengacak angka-angka pada gambar ya. Di sini saya menggunakan contoh nanti segitiga ya, di mana angka-angkanya itu bisa saya acak langsung di dokumen yang saya buat seperti itu. Nah, di sini saya tidak mengajarkan bagaimana cara membuat R Markdown ya. Saya membuat suatu cara bagaimana cara membuat soal bervariasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen belajar R Markdown bisa belajar tersendiri dari webnya gitu. Nah, di sini if di sini kondisionalnya berguna untuk menampilkan soal dan menampilkan solusi seperti itu. Nah, ketika false itu saya ganti dengan true ya, nanti soal yang saya buat akan tampil bersama solusinya seperti itu. Nah, fungsi di sini ya. Nah, saya mau membuat soal dengan apa? Dengan parameternya 1 sampai berapa seperti itu. Jadi I-nya menunjukkan berapa banyak soal yang mau saya buat gitu. Kalau saya ganti dengan 100 nanti dia jadi 100 seperti itu. Nah, selanjutnya cara mendefinisikan parameter ya, itu ada A1 panah ke kanan. Saya buat sampel 3 sampai 25, itu maksudnya dari angka 3 bilangan bulat sampai 25 naiknya satu-satu. Berarti 3, 4 sampai 25. Berarti akan ada 22 parameter seperti itu. Nah, dan parameter-parameter lainnya. Nah, di pendefinisian parameter kita bisa menjumlahkan, mengalikan, mengkuadratkan, dan lain-lain ya. Seperti itu. Nah, idenya bagaimana supaya soalnya bisa diacak. Nah, jadi di bagian atas ini saya bikin list soalnya terlebih dahulu ya. Saya list soalnya dari nomor 1 sampai nomor 6 misalnya. Kebetulan soal saya ini ada 6 soal seperti itu. Nah, kemudian dengan hal yang sama, saya list juga solusinya di bawahnya nanti seperti itu. Nah, solusi misalnya solusi 1, solusi 2 ya, sampai solusi ke I seperti itu. Ke 6 seperti itu ya. Nah, setelah saya bikin dalam list ya, baru saya ketikkan soal-soalnya ya. Nah, dalam mengetikkan soal-soal inilah yang perlu keterampilan menggunakan LaTeX ya. Nah, ini salah ya. Saya mau mengacak ya, ide yang saya tampilkan ini harusnya saya mau mengacak soal yang terdiri atas 6 soal seperti itu ya. Jadi saya mau ngacak urutan soal yang terdiri atas 6 soal. Jadi setiap soal yang saya buat itu urutannya acak seperti itu. Nah, maksudnya bukan mau membuat beberapa paket ya. Ini saya revisi, maksudnya adalah
mengacak 6 soal ya. 6 soal yang mau saya buat. Maaf, ini tujuannya untuk mengacak soal, bukan untuk membuat paket. Ya, paket nanti ada di bawah ya, pas mau cetaknya. Oke, itu paket. Nah, itu yang saya ganti. Jadi saya buat sampai ke solusi soal dan solusi keberapa seperti itu. Jadi tujuan buat I itu tadi untuk membuat mau sampai soal keberapa. Nah, kalau mau 100 paket ya saya ganti aja I-nya dari 1 sampai 100 gitu ya. Tapi ini nunggu agak lama karena ada 100 soal yang mau dibuatnya gitu, secara acak. Jadi kita tunggu dulu, agak bersabar. Nanti akan muncul, itu dia. Setelah saya knight ya, akhirnya muncul 100 tipe soal yang berbeda seperti itu. Muncul 100 tipe soal yang berbeda. Nah, tepat 100. Dan kalau kita lihat angka-angkanya itu di setiap soal itu berbeda, dan urutan soalnya juga berbeda ya. Jadi kalau mau acak soalnya juga bisa seperti itu. Urutan soalnya. Oke, ini saya ganti jadi 5 aja, supaya pas saya knight tidak menghabiskan waktu terlalu lama ya. Jadi saya bikin 5 tipe soal aja dulu untuk tutorialnya seperti itu. Nah, sekarang kita fokus bagaimana cara mengetik di soalnya gitu ya. Sebelumnya kalau kita mengetik soal di LaTeX ya, tanda miring ke arah kanannya itu ya, tanda miring ke arah kanannya itu kan hanya satu. Misalnya kalau kita mau bikin item gitu ya, satu miring ke arah kanan, kemudian kita ketik seperti itu. Nah, di sini ya, miring ke arah kanannya itu harus kita ketik 2. Contohnya bisa dilihat ya, ada untuk item itu kita bikin 2 seperti itu. Nah, ini menariknya dia juga support tick Z. Kita bisa bikin gambar gitu, dan angka-angka di gambar bisa kita bikin variasi angka-angkanya seperti itu. Bisa kita bikin variasi angka-angkanya. Nah, contohnya di sini saya membuat soal tentang teorema Pythagoras, dan angka-angkanya itu bisa saya variasikan. Nah, di sini saya menggunakan parameter A2 dan B2. Kalau Bapak Ibu sudah paham tick Z ya, itu saya ganti itu A2-nya dengan B2 seperti itu ya. Saya ganti. Oke, nah di parameter ini sendiri ya, kita bisa kalikan langsung parameternya. Di sini ada, saya mau mengganti parameternya itu supaya lebih besar ya, supaya lebih besar di sini. Nah, pangkatnya itu, nah, idenya saya apakan ya, supaya saya tidak mendefinisikan yang baru ke atas ya, sebenarnya bisa didefinisikan yang baru ke atas. Nah, parameternya itu bisa saya langsung kalikan di
bawah seperti itu ya. Bisa saya langsung kalikan di tempat saya mau memperbesar parameternya itu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menulis menulis ya parameter di sini gitu ya. Kalau format LaTeX. Nah, cara menulisnya Bapak Ibu buat tanda kutip 2 buah ya. 2 buah tanda kutip. Kemudian setelah tanda buah kutip 2 buah ya. Intinya urutannya gini, kutip 1 kemudian koma seperti itu. Nah, kutip 1 kemudian koma baru bikin parameternya. Misalnya mau bikin parameter atau variabel A3 seperti itu. Nah, kemudian bikin koma, bikin kutip lagi gitu. Jadi kutip buka, koma buka, parameter ya. Kemudian koma tutup dan kutip. Jadi ada 4 yang mengapitnya, yaitu kutip 2, koma seperti itu, parameter atau variabel, koma kutip seperti itu ya. Seperti itu. Nah, di dalam pas 0 ini Bapak Ibu masukkan itu. Nah, muncullah angka yang mau saya acakkan tadi ya. Muncullah angka yang mau saya acakkan tadi. Nah, setelah itu kita bisa juga menulis dalam bentuk LaTeX seperti itu ya. LaTeX. Nah, dalam format LaTeX caranya serupa ya. Caranya serupa, tapi ingat ya, jangan sampai lupa bahwa kalau kita mau pakai tanda miring ke kanan itu harus 2 kali. Contohnya frag di sini. Nah, frag karena saya bekerja di sini itu nggak akan jalan ya. Jadi jalannya kapan? Jalannya kalau ada 2 garis miring ke samping kanan gitu ya. Kalau di LaTeX biasanya cuma 1 ke kanan. Kalau di sini 2 ya. 2 ke kanan seperti itu. Nah, 2 ke kanan. Nah, frag gitu. Nah, baru dia jalan seperti itu. Tinggal kita masukkan parameter yang mau kita masukkan ya. Nah, seperti biasa parameternya tanda kutip ya, koma, 6, koma, kutip seperti itu. Ini saya mau memasukkan parameter A6 dan A7 ya, A6 dan A7. Nah, tapi error seperti itu ya. Saya mau memasukkan parameter A6 dan A7 tapi ternyata error. Nah, errornya kenapa? Karena parameter A7-nya belum saya definisikan ya, atau variabel A7-nya belum saya definisikan. Nah, untuk itu saya ganti aja dengan A5 ya. Saya ganti aja dengan A5. Jadi A5-nya, A7-nya saya ganti aja dengan A5 seperti itu, supaya dia bisa benar ya kesalahannya. Oke, ini proses penggantiannya ya. Saya bikin keterangan di sini ya supaya bisa diikuti. Nah, itu udah benar, udah jalan dia, tidak ada error ya. Karena parameter A7 tadi atau variabel A7 tadi udah saya ganti seperti itu.
Nah, eh, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke bagian solusi ya. Bagaimana mengetik solusi ya? Mengetik solusi sama aja dengan mengetik soal. Gunakan parameter yang sesuai dengan parameter yang ada di soal ya. Contohnya di sini saya mau membuat solusi dari soal A1 ya. Soal pertama. Nah, di soal pertama ya saya menggunakan variabel A1 tambah A2 A1 tambah B1 tambah eh, C1 seperti itu. Nah, jadi untuk solusinya ya untuk memunculkan A1 tambah B1 tambah C1 seperti itu ya saya bikin aja eh, variabel baru di atasnya misalnya D1 seperti itu ya. D1 itu definisinya apa? Definisinya adalah A1 tambah B1 tambah C1 seperti itu. Nah, atau saya bisa juga menambahkan langsung di parameternya ya. Bisa ditambahkan langsung juga di parameter. Tapi di sini saya melakukan bagaimana cara uh, mendefinisikan parameter baru di atas ya. Nah, jadi saya definisikan aja variabel baru yang namanya adalah variabel uh, D1 misalnya. Jadi kita coba lihat ke atas dulu ya untuk mendefinisikan parameter D1 atau variabel ya. Variabel jumlah yaitu jumlah A1 tambah B1 tambah D1. Nah, mana ini? Nah, di sini ya kita definisikan parameter baru D1 namanya. Itu merupakan A1 tambah B1 tambah C1. Nah, yang di bawah cukup saya panggil aja hasil solusinya jadi berapa ya. Jadi saya bikin di solusi saya bahwa jumlah dari yang saya inginkan itu adalah D1 seperti itu. Nah, biasanya kan kita membuat apa enter itu kan satu ya, satu backslash ya kalau di latte dua backslash kalau enter itu. Kalau di sini kita harus bikin 4 buah ya backslash seperti itu. Nah, ini hasilnya bahwa kita telah memperoleh ya penjumlahan dari A1 tambah B1 tambah C1 di PDF. Tapi di sini solusinya belum tampil karena ini harus saya ganti dengan true dulu ya. False. Tadi kan with solutionnya itu kita ganti dengan true untuk menampilkan soal dan false ya untuk soalnya saja seperti itu.
Jadi solusi dari penjumlahan A1 ya, B1 dan C1 adalah D1 seperti itu. Adalah D1. Ini saya tulis lengkap aja ya. Sekalian mengingat bagaimana cara menulis parameter di atau variabel dengan menggunakan ini R Markdown yang kita buat ini. Jangan lupa formatnya adalah koma, kutip, tanda kutip, koma, terus parameter, koma, kutip. Nah, di dalam parameter itu sendiri bisa kita bikin perkalian ya, penjumlahan, pengurangan, seperti itu. Nah, ini hasilnya adalah T1. Oke, ketika kita connect, hasilnya akan keluar ya. Akan keluar. Nah, di sana kita lihat bahwa hasil yang diperoleh sudah sesuai ya. Nah, itu adalah penjumlahan seperti itu. Nah, itu untuk soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Nah, sekarang bagaimana kalau kita beralih ya ke soal nomor 2 ya, menjawab soal Pitagoras seperti itu. Nah, untuk menjawab soal Pitagoras, ya, ini sama aja, tinggal saya definisikan aja parameter dari sisi miringnya gitu. Jadi sisi miringnya itu ya akar dari A kuadrat ya tambah A2 kuadrat tambah B2 kuadrat seperti itu ya. A2 kuadrat tambah B2 kuadrat. Nah, ini kita bikin aja parameter baru R, misalnya R2 sama dengan itu adalah ya A2 kali A2 tambah B2 ya kali B2. Nah, di sini sayangnya saya salah ketik ya. Saya malah menulis C2 sehingga hasilnya nanti tidak sesuai ya. Nanti itu saya perbaiki ya ketika sadar ternyata ada kesalahan seperti itu. Nah, jadi harusnya apa? Harusnya A2 kali B2 seperti itu ya. A2 kali B2. Nah, ini terjadi error ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah memprediksi kesalahan errornya di mana. Ya, tepat sekali, kesalahannya saya menggunakan satu tanda miring ke kanan ya, di SQRT-nya gitu. Harusnya seperti yang saya sampaikan bahwa kode latex yang biasa kita pakai ya, SQRT-nya itu harusnya ada 2 seperti itu. Jadi 2 buah SQRT kemudian knight gitu. Nah, setelah di knight gitu baru dia akan muncul hasil yang benarnya seperti itu ya. Muncul hasil yang benarnya. Nah, di sini ketika saya cek hasilnya tidak sesuai dengan gambar ya. Nah, saya sadar bahwa di sini ada satu kesalahan. Nah, jadi kita harus cari kesalahannya. Ini kesalahannya ya berada di parameternya ini. Jadi harus kita cek
apa yang salah. Dan setelah dicek tadi ke atas ya, sadarnya setelah video ini berlanjut bahwa kesalahannya saya mendefinisikannya B2 kali C2. Jadi saya harus ganti jadi eh, C2 tadi harus saya ganti dengan B2 supaya hasilnya sesuai seperti itu. Jadi kita akan coba cek ke atas ya, apakah kesalahannya bisa diperbaiki. Nah, kita cek lagi ternyata masih belum sesuai ya. Masih belum sesuai, berarti kita harus segera ke parameter ya, atau ke variabel yang telah kita definisikan. Setelah dilihat ternyata kesalahannya di sana ada C2, harusnya bukan C2 tapi B2 seperti itu. Ya. Nah, ini file ini nanti akan saya upload di deskripsi YouTube ya. Silakan Bapak Ibu download dan bisa modifikasi sendiri supaya tidak mempelajari ya. Kalau Bapak Ibu mau melanjutkan mempelajari R Markdown-nya silahkan ya. Lumayan bagus ya. Tapi kalau hanya sebatas untuk membuat variasi soal untuk mengatasi keadaan kelas ya yang sempit, nah, bisa menggunakan ini. Gitu. Oke, ini contoh hasil dari yang di-compile ya. Nah, oke Bapak Ibu, ini akan saya upload di YouTube saya, namanya Pixel Admin ya. Silakan Bapak Ibu tinjau ke sana untuk hasil ketikan ini ya. Saya akan berikan contoh hasil ketikan dan beberapa variasi soal yang sudah dihasilkan seperti itu. Silakan di-download di deskripsi YouTube. Oke, sekian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di selanjutnya. Mungkin dalam video yang berkaitan dengan matematika. Ya. Terus, ya, video apa-apa yang saya telah ketahui seperti itu. Oke Bapak Ibu, sampai ketemu di video selanjutnya.